Apa dan mengapa Kampung Si Hopo-Hopo? Kota Sibolga di pesisir Teluk Tapian Nauli, wilayah barat Sumatera Utara, sejak awal perkembangannya memang mencatatkan banyak cerita. Permukiman yang dahulu lebih dari 300 tahun disebutkan lebih luas rawa laut ketimbang daratan itu, seiring perjalanan waktu dan kebutuhan masyarakat akan lahan permukiman, rawa dan genangan air laut ditimbun menjadi daratan tambahan, dan permukiman pun semakin berkembang. Daerah Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Katapang, Pintu Angin di Kecamatan Sibolga Utara, Pancuran Pinang di Kecamatan Sibolga Sambas, dan Kelurahan Aik Habil dan Aik Muara Pinang di Kecamatan Sibolga Selatan adalah bukti nyata perkembangan permukiman dengan menimbun rawa laut sejak tahun 1970-an. Selain permukiman, masyarakat pun membangun sarana penambatan kapal ikan ketika mendarat dari tengah laut, yang hari ini dikenal sebagai tangkahan. Setelah rawa laut habis ditimbun dan perluasan wilayah kota Sibolga semakin berkembang, warga pendatang luar daerah yang membutuhkan permukiman juga semakin bertambah. Lahan kota kembali sempit dan membuat masyarakat mencari alternatif ke arah perbukitan bagian dari jajaran Bukit Barisan. Permukiman di daerah perbukitan yang rawan longsor sejak tahun 2000-an mulai digarap masyarakat menjadi tempat hunian, seperti Bukit Simar Barimbing di sebelah utara, Bukit Santeong di bagian tengah, atau Bukit Parombunan ke arah selatan. Hari ini di daerah Kecamatan Sibolga Selatan dengan 4 kelurahan, sesuai tata pemerintahannya terdiri dari Kelurahan Aik Manis, Aik Habil, Muara Pinang, dan Kelurahan Parombunan. Jauh berbeda dengan dekade tahun 60 sampai 70-an yang umumnya masih disebut kampung, seperti Kampung Ayabi, Pasabakelo, Kampung Bata, Kampung Pardamean, Ganting, dan Sibusta-Busta. Di daerah ini juga masih ada perbukitan yang dulunya tanpa penghuni, hanya kebun rakyat dan tanaman liar. Sekarang berubah menjadi daerah yang padat penduduk. Selain itu, khusus di Parombunan dan Aik Habil, masyarakat setempat sejak lama sudah mengenal jalan kecil atau gang yang sekarang disebut Gang Si Hopo-Hopo, dengan latar belakang perbukitan dan lokasi perkuburan Muslim. Dan di bawah permukiman ini mengalir sungai kecil yang disebut Aik Parombunan, mengalir melewati 3 jalur jalan raya Sisingamangaraja, Jalan Merpati menuju jalur tepi laut, Jalan Ahmad Dahlan, menyusuri permukiman ke hilir dan berakhir di tepi laut Teluk Tapian Nauli. Tim produksi Potret Nagari N2STV mencari tahu arti kata Si Hopo-Hopo, baik dari kosakata Batak, Minang, dan pesisir, namun tak menemui padanan kata tersebut. Apa dan mengapa Si Hopo-Hopo? Jangankan warga yang pendatang, warga penetap pun di kampung ini banyak yang tidak mengetahui asal mula kata Si Hopo-Hopo. Nama saya Farhan Setiawan Panggabean. Wah, dari kecil, anak-anak umur 6 tahun 7 tahunan begitu. Dari dahulunya ini disebut Gang Kampung Pincuan Rajo, Gang Pincuan Rajo lah istilah itu. Lalu mungkin terjadi perubahan, mungkin zaman menghendaki anak muda yang sering bermain di sini sering kena lintah lah atau nacek yang kecil tuh, makanya jadinya Gang Nacek. Dan setelah berapa lama kemudian setelah terjadi pergantian wali kota, pas jalan Pak Asad, Panggabean lah pada saat itu.
berubah kembali menjadi Gang Siopohopo di atas nama Gunung Siopohopo yang ada di sekitar Gang Siopohopo ini. Ya, saya sudah dari anak-anak tinggal di kampung ini ada sekitaran 13 tahun lah. Waktu zaman saya anak-anak, nama kampung ini namanya Gang Nace. Gang Nace. Iya. Memang setahu saya memang dulu karena banyak itu memang makanya dibilang Gang Nace ya. Iya. Orang udah jarang nyebut Gang Nace, lebih sering nyebut Gang Siopohopo, apalagi dari entah Kepling gitu kan bilang Gang Siopohopo. Jadi sekarang namanya Gang Siopohopo. Nama asli kita ya Bambang Saputra. Bambang Saputra Bang. Iya. Persis sekali yang namanya Gang Siopohopo, yang kami namakan dulu Gang Nace. Gang Nace Bang. Karena dulu kan ini kan daerah Gang Siopohopo ini kan banyak perkebunan. Setelah itu ya kemajuan zaman berganti nama jadi Gang Siopohopo. Permukiman yang padat dan berbaur suku ini sepenuhnya adalah warga Muslim, seperti pesisir, Minang, Batak, Nias, Aceh, dan Melayu, masuk dalam lingkungan 3 Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, dengan 148 KK. Sementara permukiman di bagian hulu berdekatan dengan perbukitan masuk dalam wilayah Kelurahan Parambunan. Jauh sebelum dikenal dengan sebutan Siopohopo, masyarakat setempat mengetahui ada sebuah pancuran yang disebut Pincuran Rajo, tidak jauh dari mulut gang persis di seberang Masjid Al-Islah. Selain itu, sebagian masyarakat menyebutnya Gang Nace atau pacat, hewan kecil penghisap darah yang suka bertengger pada daun semak belukar dan tumbuhan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, memberikan informasi kepada kita keseluruhannya, warga masyarakat yang berada di kota Sibolga ini, bahwasanya letak geografis daripada lingkungan 3 terdiri dari khususnya Gang Siopohopo termaksud bagian daripada lingkungan 3. Kemudian Siopohopo ini berjumlah kurang lebih 148 KK, dan itu pun masih ada yang berbagai etnis budaya, yaitu Aceh, suku Aceh, Batak, Minang, Batubara ataupun Melayu. Jadi berbagai budaya ini, keberagaman budaya ini sangat membuat keharmonisan dalam bermasyarakat di Gang Siopohopo ini. Untuk mengetahui asal muasal sebutan permukiman ini sebagai Kampung Siopohopo, warga asli daerah ini Bapak Yan Munzir Hutagalung Esos sebagai generasi ketiga dari leluhurnya yang lahir di kampung ini dan mantan lurah Parambunan tahun 2005 hingga 2007 menuturkan dalam perbincangan dengan tim Potret Nagari. Pemirsa N2S TV dimanapun Anda berada, terkait dengan permukiman Siopohopo di Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, bagaimana sisi belakang atau latar belakang permukiman ini disebut dengan Siopohopo. Saya telah didampingi oleh Bapak Yan Munzir Hutagalung Esos. Apa yang pernah Pak Munzir dengar dari orang tua tentang bukit yang bernama Siopohopo itu? Iya. Yang akhirnya apakah benar bukit itu Siopohopo? Iya, iya. Sehingga akhirnya permukiman ini disebut ya Siopohopo. Iya. Bahwasanya Siopohopo ini jauh sebelum zaman kemerdekaan sudah ada penamaannya. Namun turun-temurun yang biasa kita pahami bahwasanya Siopohopo ini gunung yang kita lihat ada di belakang, Ya. itu tempat orang berkebun dulunya. Kalau bahasa pesisir pala, Ya. bapala. Kalau orang Batak berhauma, marhauma. Ya. Nah, jadi kenapa muncul kata Siopohopo?
oleh salah satu pelaku yang masih hidup hari ini, Bapak Amsar Paku Alam. Kebetulan beliau juga hidup dan tinggal di daerah ini. Iya. Dahulunya memang benar bahwasanya nenek moyang mereka, Raja Ginonggom Huta Barat, pernah mengelola tanah di sini untuk berkebun. Kenapa disebut Siopohopo? Jadi sang orang tua Marga Huta Barat ini kepingin areal ini jadi areal yang selalu diingat oleh anak keturunannya. Jadi dia tidak ingin kampung ini nanti lantas orang dari luar semua yang masuk, ternyata penduduk asli malah tidak ada. Digelari beliau oleh Siopohopo. Kalau secara bahasa memang kita tidak temukan, kalau bahasa Batak dia Siopohopo ini tidak ada. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya Siopohopo. Kembali kita ke topik, bahwasanya Siopohopo itu dicetuskan pertama kali oleh salah satu yang tadi saya sebutkan Marga Paku Alam, bahwasanya nenek moyangnya yang berkebun di sini, disebutkannya yaitu Siopohopo, dipesankannya kepada keluarganya, istrinya, agar tanah ini nanti, kawasan ini tetap dihuni oleh anak keturunannya. Oh. Kalau arti dari Siopohopo itu sendiri apa? Baik, Pak. Tentu saja penamaan Siopohopo ini orang lantas bertanya, apa itu Siopohopo? Iya. Kalau dari sisi tata bahasa pesisir tidak kita kenal sebutan Siopohopo. Namun kalau dari kamus Batak, Toba terutama bahasa Batak Toba, Siopohopo ini adalah sesuatu tanaman yang menjalar, yang buahnya seperti anggur. Buahnya seperti anggur. Itu saya benarkan karena saya anak-anak dahulunya, supaya pemirsa N2S paham, ini semua dulu setengah hutan, ini banyak buah-buah hutan. Jadi ada sejenis tanaman yang menjalar, daunnya lebar, buahnya seperti langsat. Kalau penduduk lokal menyebutnya langsek rimbo. Bahwa di bawah bukit ini mengalir sebuah sungai. Iya, benar. Nah, itu pun akhirnya terbawa dengan nama gunung itu. Iya. Menjadi Aek Siopohopo. Benar itu? Bagi ucapan keseharian bisa kita terima. Namun secara administrasi pemerintahan, sungai yang berada di bawah itu dinamakan Aek Parambunan. Aek Parambunan. Aek Parambunan. Oh. Karena kalau penyematan nama Siopohopo hanya untuk bukit. Kan wajar atau normal kebiasaan penamaan satu nama itu ya untuk satu nama, tidak untuk dua objek kan. Itu dia secara metodologinya begitu. Seperti beberapa kampung di kota Sibolga yang telah ditabalkan sebagai kampung paten yang digagas oleh Polres Kota Sibolga, seperti Kampung Santeong, Kampung Bethlehem, dan Kampung Beriman, dalam upaya menggali potensi dan pemberdayaan masyarakat dalam cipta kondisi Kamtibmas dan antisipasi tindak kejahatan lainnya seperti peredaran narkoba. Jadi dengan berharapnya kampung paten ini bisa memicu masyarakat dalam hal kepedulian, meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan bermasyarakat, khususnya keamanan, ketertiban, kemudian pembangunan, ikut berserta bergotong royong dalam membangun di Kelurahan Aek Manis ini. Harapan Bapak Munzir selaras dengan program pembangunan di Kelurahan Aek Manis agar kampung Siopohopo menjadi daerah permukiman multi etnis yang aman dan perekat kebersamaan yang tak lekang sepanjang masa. Demikianlah cerita tentang kampung Siopohopo, sebuah nama permukiman ibarat potret nagari di tanah pesisir yang terus berkembang menghias wajah kota Sibolga dengan meminjam istilah Gundala, gunung, daratan, laut. Nama sebuah daerah permukiman atau kampung bisa berasal dari nama seseorang sebagai pembuka permukiman. Bisa adopsi dari nama gunung, sungai, pohon, atau hal khusus yang layak untuk diingat sesuai kearifan lokal masyarakat setempat. Ini terkait dengan Kamtibmas. Iya.
apa harapan Bapak dan apa yang bisa disampaikan Iya. barangkali terutama kepada pemerintah daerah. Iya, baik. Jadi kami beberapa saat yang lalu dari rombongan masjid ini sudah ada upaya selain persuasif Iya. kepada para orang tua untuk menjaga anak-anaknya, juga kita bekerja sama dengan kepolisian setempat. Dengan Polsek Sibolga Selatan sudah Iya. beberapa ada yang diamankan Iya. dengan harapan menjadi efek jera bagi khususnya pemuda setempat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Iya. Harapan kami pemerintah tetap konsisten melaksanakan patroli, monitoring Iya. agar kiranya ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba, bahkan merembet ke kriminal lainnya pun otomatis nanti bisa kita eliminir. Permukiman dengan nama Sihopo-Hopo di kota Sibolga dengan latar belakang nama Bukit Sihopo-Hopo atau Gunung Mamang dan nama sejenis buah Sihopo atau langsat dan anggur hutan, masyarakat pesisir menyebutnya langsek rimbo. Hanyalah ragam versi cerita sebagai kekayaan khasana kearifan lokal. Hari ini Kampung Sihopo-Hopo disebut sebagai kawasan paten. Akronim dari peduli, aman, terpercaya, empati, nyaman, sama seperti Kampung Paten Bethlehem di Huta Tonga-Tonga Sibolga Julu dan Kampung Paten Santeong di Pancuran Geroba. Selanjutnya nama Aihabi, Aimani Sambas, Pasa Balakang, Kota Baringin adalah akar kehidupan dan budaya masyarakat pesisir hari ini. Begitu pula Sibolga Julu, Simare-Mare, Katapang, Pintu Angin adalah bagian dari lengkapnya jati diri kota Sibolga dengan catatan sejarah panjang keberadaan dan identitasnya. Kondisi khas pesisir Sibolga layak dipertahankan dalam kebersamaan dan persaudaraan yang sudah berlangsung ratusan tahun tentang kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan pemerintahannya sejak masa kolonial, jauh sebelum kemerdekaan, sampai hari ini dan masa yang akan datang. Salam persaudaraan dari tanah pesisir Sibolga. Oi Dusana. Rizky Ramadan, Tim Liputan, Produksi dan Dokumentasi Potret Nagari, N2STV. Alaka